We go back to WordFast. Here we go. Baik ya. Pertama kita masuk dari Quick Tool. Kemudian di Quick Tool ini kita tambahin file TXLF-nya ada di mana, ya. Di mana cari TXLF-nya? Cara mencarinya adalah nih, kalian di project filenya, di sini kan ada nih. Kalau saya ada di Zillow download nama filenya. Nah, kalian lihat di sini, filenya ada di situ. Nah, ini kebetulan saya tambahin. Lalu di sini pindah ke advance. Di advance ini di bawah nih ada split. Tuh ya. Splitnya yang mana? Bisa split ke beberapa bagian, tapi kalau saya sih lebih suka yang ini aja. Kita langsung ke berapa TU. Tadi kan ada 4.000 sekian TU ya. Jadi kurang lebih tadi saya hitung ada 500 translation unit atau 510 segmen lah untuk satu orang. Oke, ini saya split in new folder. Nah, saya klik split. Dia akan membagi langsung. Successfully splitting one file, sudah. Kita kembali ke current project, kita tinggal masukin nih filenya. Nih, split file. Masukin satu folder. Ya. Tadi baginya 400 ya, jadi 8 deh ya. Harusnya bagi 800 biar jadi 5 kelompok. Ini ya, jadi seperti ini. Kok word count-nya beda-beda? Ya memang word count-nya berbeda-beda karena tadi saya baginya per segmen supaya jumlah segmennya kurang lebih sama. Kan kalau word count itu tergantung, ada yang dapat kalimatnya agak panjang, ada yang dapat kalimatnya agak pendek, sehingga word count-nya memang akan beda-beda. Tapi jumlah segmennya kurang lebih nanti akan sama. Nah, jadi yang diterjemahkan nanti tinggal bagi aja nih, yang 01 siapa, 02 siapa, dan seterusnya. Nah, ini contohnya ya. Previewnya ditutup aja ya, karena nggak akan kelihatan juga kalau udah di split seperti ini. Apa yang perlu kita perhatikan? Pertama, jangan lupa nih untuk angka. Kalau Indonesia pakai titik. Jangan lupa di commit ya. Ini juga pakai titik. Pakai koma. Ini sama ya, final. Nah, di sini ada tanggal kan? Tanggalnya kan kita ngikuti Indonesia. Berarti, oh tadi juga ada ya masalah tanggal ya. 2 Mei 2011. Nanti dia akan ngikutin ke bawah. 1 Juni 2011. Jangan lupa di confirm. Nah, yang angka-angka ini ya, jangan lupa ganti koma dan titiknya.
Oh, yang atas salah tuh, Juni. Harusnya Juli. Ya, silakan Talenta. Ini kan split berarti kita ngulang dari awal ya Pak. Terus apakah yang kemarin kita Enggak, sudah kan kalau kerjain? kalian udah nerjemahin, TM-nya udah ada isinya ya. Kalau saya kan memang TM-nya belum saya isi. Jadi nggak dari awal. Tinggal di pre-translate aja nanti. Kalau ini saya kan memang belum saya apa-apain ya. Oh, jadi yang kemarin kita udah translate itu udah otomatis ke save di bagian ya Pak. Kenapa? Yang kemarin kita translate udah otomatis ke save di TM. Jadi Iya, pas kita selama TM-nya masih digunakan, TM yang udah kamu gunakan kemarin. Ya, itu nanti dia akan muncul lagi. mohon maaf saya masih belum paham. Ah, Berarti oh, yang suaranya kita kecil udah kali. kerjain, Maaf. iya Pak. Apa? Yang kan kemarin kita udah kerjain ya eh, di Mm-mm. WordPress masing-masing. Mm-mm. Itu masuk ke translation memory di WordPress masing-masing atau translation Masing-masing. memory? Masih Oke, masing-masing. Belum kita update. Nanti diupdate. Gitu. berarti bukan translation memory yang maksud Bapak dari glossary master yang di Bukan. spreadsheet yang Bapak itu kan Pak. Oke, Bukan, belum. terima kasih. Nah, itu nanti sekarang kita bagaimana caranya kalau mau mengupdate ya. Em, nah, saya baru tahu juga setelah saya cari-cari ternyata kan kalau kemarin minggu lalu saya bilang ya, kalau yang bisa pakai server itu hanya yang WordFast server. Ternyata pas saya baca-baca itu WordFast Anywhere itu dia bisa digunakan sebagai server yang gratis ya. Jadi nah hari ini akan ada dua yang saya jelaskan. Pertama adalah bagaimana kita mengupdate secara manual PM-nya. Yang kedua adalah bagaimana caranya kita menggunakan server. Nah, cuma bedanya kalau kita pakai server berarti kalian saat mengerjakan wajib connect ke internet gitu. Baik, yang pertama dulu, bagaimana caranya kalian menerjemahkan yang sudah ada gitu atau mengupdate TM ya. Kan yang lain sudah mengerjakan nih seminggu ini. Terlepas dari berapa persennya ya, ada yang sudah mengerjakan. Bagaimana caranya? Nah, sekarang saya akan jelaskan dulu langkah-langkahnya. Jadi tahapan ini memang agak rumit. Kenapa agak rumit? Karena ketika kalian mengerjakan, kalian harus impor dan ekspor untuk TM-nya, gitu. Adanya di cancel ya. Oke, maksudnya gimana harus impor dan ekspor itu seperti apa? Baik, pertama untuk kita masuk ke project TM ya, dari current project di sini nih, kalian masuk ke project TM. Nah, inilah TM kalian yang sekarang namanya annual report. Lalu si annual report ini kalian ekspor dulu. Klik yang ini ya. Nah, itu kalian ekspor. Formatnya TMX. Kasih nama. Misalnya nih annual reportnya saya gitu ya. Oh, nggak bisa diganti ya namanya ya. Ya udah, nggak apa-apa.
Ekspornya yang penting filenya TMX. Lalu browse file locationnya di mana, misalnya di download sini. Nah, ini file name-nya baru. Annual report Zilal. Save. Nah, udah nih ya. Klik OK. Pertama di pull ke satu orang dulu ya, yang kalian assign sebagai project manajernya siapa. Nah, ini kan udah ya, views have been exported. Nah, anggap nih saya sebagai PM, maka sebagai PM saya pertama akan melakukan import TM nih. Import TM, tapi impornya jangan create new TM ya, import into existing TM. Nanti saya import into existing TM, annual report. If TU already exists, kalau TU-nya sudah ada, override if attributes are identical, gitu ya. Kalau sudah, klik OK. Yang lain jangan diklik. Jadi cukup di sini existing TM-nya dimasukkan ya seperti ini. Klik OK. Nah, dia akan preparing dan seterusnya sampai selesai nanti. Ya, nih have been imported, sudah selesai diimpor. Klik OK. Semuanya ya. Jadi nanti dari yang lainnya punya teman-temannya juga impor juga. Berarti kalau ada 5 tuh yang diimpor. Kalau sudah, ya jangan lupa di save. Setelah selesai nanti ekspor lagi. Ekspor yang master berarti ya, annual report master. Kita ganti nanti. Browse. Ya ini sama ya, tinggal diganti namanya jadi master. Kirim ke teman-temannya. Teman-temannya melakukan impor. Jadi pertama gimana? Agak ribet memang. Kalau pakai yang ini. Oke. Jadi tahapannya ada PM, ya, ada yang berlaku sebagai PM, lalu nanti ada yang bertindak sebagai translator, T1, T2, T3, T4. Misalnya ada 5 orang gitu ya. Tiap-tiap ini pertama mereka ngapain? Ekspor dulu ya. Ekspor dulu TM-nya yang sudah dimiliki. Kemudian yang sudah diekspor masing-masing dikirim ke TM, ke PM-nya ya. Dikirim ke PM semua. PM mendapatkan 4 TM yang sudah diekspor sama teman-temannya tadi, dia nanti melakukan impor. Setelah diimpor semua, masuk ke di populate ke dalam TM-nya CPM, kan berarti CPM udah paling lengkap tuh translation memorinya dia. Karena udah diupdate dari translator 1, translator 2, translator 3, dan translator 4. Setelah selesai, dia mengekspor. Setelah mengekspor, dia kirim lagi ke teman-temannya satu. Satu doang tuh. Teman-temannya nanti mengimpor yang satu itu untuk ngupdate. Dengan tahapan yang sama persis. Udah, itu namanya mengupdate translation memory. Oke. Setelah selesai diupdate translation memorinya ngapain? Selanjutnya kita pre-translate. Pre-translate bagaimana maksudnya?
Kan tadi sudah dikerjakan gitu ya. Ini saya close dulu, saya udah di save. Oke, save. Nah, kita akan melakukan pre-translation. Caranya masuk ke Quick Tool, ya. Lalu di Quick Tool itu ada Analysis. Di Analysis ini, mana ya pre-translation kemarin? Masa ada yang langsung deh pre-translation-nya ya. Sebentar ya. Ini tadi sudah. Ya, berarti yang dari sini dong ya. Oke. Kalian masuk ke Analysis. Lalu, bentar deh. Harusnya ada yang langsung. Klik kanan nggak ada ya? Modify TM project file. Modify project. Recalculate progress. Bukan ini sih. Oke. Bentar ya, saya close project dulu. Oh, ini dia analyze di sini langsung. Ya. Ya, jadi maaf ya, saya buka lagi ya. Nah, ini dari current project ini ada analyze. Langsung klik di situ. Lalu di analyze ini klik pre-translate. Ya, di analyze ini pilih pre-translate. Lalu setelah pilih pre-translate, kalian analyze. Nah, ini kalian tunggu sampai selesai 100%. Seandainya nggak kalian pre-translate pun nggak apa-apa ya. Cukup satu yang nanti pre-translate PM-nya aja. Yang lain nggak usah melakukan pre-translate, nggak masalah. Yang penting mengerjakan bagiannya sendiri aja. Nah, sebenarnya ini nggak perlu dilakukan setiap minggu ya, proses updating ini. Updating ini bisa nanti kalau setiap penerjemah udah selesai dengan tugasnya masing-masing. Nah, itu juga boleh. Kan udah selesai semua ya, ngumpulin ke satu orang, lalu melakukan tadi ya diimpor, yang dikumpulkan apa? TM-nya aja dikumpulkan. Kumpulkan TM-nya, dikirim, lalu di-update, lalu di pre-translate.
Setelah itu nanti tinggal merapikan kalau sudah selesai. Nah, ini kenapa lama? Karena memang filenya besar. Kalau filenya kecil sih dia nggak akan terlalu lama ya untuk analyzing documents-nya. Udah, oke, ini udah selesai ya. Oke. Nah, ini lihat ya, bertambah nih jadi 5%. Karena dia dapat update dari yang tadi saya terjemahkan di sini. Untuk yang file keseluruhannya nih. Itu ada penambahan. Nah, itu bisa dilihat ya. Ini yang tadi saya terjemahkan. Tapi terjemahnya tadi kan di file yang lain ya, bukan di file yang ini. Dia langsung otomatis ngupdate di sini. Karena tadi TM-nya udah saya update. Tuh, jadi nambah. Sama nanti di sini saya terjemahkan, lalu saya update TM-nya lagi, ya dia nanti akan ngupdate lagi. Oke, itu yang pertama. Cara mengupdate yang kedua, itu kalau mau pakai server. Cuma memang kalau pakai server, satu, kalian harus selalu terkoneksi ke internet, tapi nggak repot, karena nanti akan otomatis nyambung gitu ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah tadi kembali ya, yang mengerjakan adalah satu orang, si project manager. Si project manager ini dia mengupdate PM-nya dia dulu, lalu dia ekspor dulu kayak tadi ya, sama kayak tadi tahapannya diekspor dulu. Setelah dia mengekspor TM-nya, masuk ke WordFast Anywhere. Bagaimana cara masuk ke WordFast Anywhere? Ya, masuk dulu ke wordfast.com, login pakai login yang diberikan. Nih ya, sign in pakai yang diberikan, email dan password yang kemarin ya. Kalau passwordnya belum diganti. Kalau udah diganti ya pakai password yang baru. Sign in. Setelah sign in, ini ada akses WordFast Anywhere. Itu diklik. Nanti akan masuk ke WordFast Anywhere. Nah, di WordFast Anywhere ini ya ada setup TM and Glow, TM dan Glossary.
Glossary-nya juga di-save dulu dan diekspor juga ya. Bagaimana mengekspor glossary? Sama seperti tadi, kalian masuk ke current project. Ini kan tadi di project TM yang kita ekspor ya. Sekarang ke project terminology. Kalau misalnya udah ditambahin, kalian lalu ekspor glossary-nya. Tapi kalau memang belum ditambahin masih yang sama kayak kemarin, berarti yang kemarin aja yang kita pakai. Ini diekspor glossary-nya, formatnya tbx saja. Browse, file location-nya saya di download saja ya. TB Annual Report. Oke. Nah, sudah. Sekarang di Translation Memories and Glossary ini, bentar nih saya hapus, nggak bisa remove. Ya, oke. Lalu di sini kalian pilih upload. Upload, tick M-nya dulu yang pertama kita upload. Symbolic name-nya bisa dikasih asal aja, nih saya annual report aja. Lalu choose file atau bisa di drag and drop ke sini langsung ya, file TM-nya ya. Kalau nggak di drag and drop ya choose file. Tadi saya simpennya di download. Ini annual report yang baru. Saya upload. Ya, oke. Udah selesai nih, udah muncul seperti ini, sudah selesai. Berarti saya close. Ini udah ada si annual report. Ini salah lagi, N-nya 1, U-nya 2. Ya udah nggak apa-apa ya. Kemudian glossary juga sama, saya upload. Upload glossary. Source language-nya English kemarin ya. Target language-nya kemarin Indonesia. Symbolic name-nya samain aja, annual report. Sama drag and drop atau choose file, formatnya tadi tbx. Mana tuh format tbx? Ini dia. Upload. Ingat yang mengerjakan ini adalah PM-nya aja. Bareng-bareng gitu ya, tapi PM-nya yang ngerjain. Dipakai account-nya dia. Kalau sudah, ini diklik, lalu klik share. Oke. Di sini add ya, add key di sini ya. Di sini ada my shares to application like WordFast Pro. Ya, di sini kita bisa share, bisa add guest kalau mau, masukin email temennya, tapi saya belum pernah nyoba ya. Ini saya baru sekali nyoba karena baru tahu minggu ini. Karena memang saya biasanya nggak pakai WordFast. Ini baru sekarang saya pakai WordFast, baru tahu ini bisa ternyata fitur barunya. Oke, bisa ya. Coba kalau mau add guest, mau nyoba dulu masukin email temennya bisa apa enggak gitu. Kalau nggak bisa, ini kalau ada beberapa email pakai semikolon ya. Kalau nggak pakai add key aja. Nah, di sini ada available key. Save. Privilege-nya apa? Privilege-nya do not override TU. Nah, ini guest-nya ya. Bisa di copy ke temannya. Atau kalau saya add guest, misalnya add guest-nya email saya deh ya. Nanti kalau ada tambahan, email siapa lagi gitu ya, pakai titik koma. Save. Nah, di sini juga akan muncul nih, seperti ini. Ya, yang penting do not override
view-nya itu dikeluarin. Kemudian nanti kita catat ya, guest-nya ini kalau yang pakai key berarti key-nya harus dicatat. Close. Ini yang annual report. Itu juga sama kita share. Bisa add guest atau tadi seperti tadi bisa juga ya. Ya, glossary-nya tambahin, TM-nya tambahin. Nah, ini pakai email tadi ya. Ya, di sini do not override. Save. Nah, seperti ini. Baik, kalau sudah, ini udah di-share ya. Buat yang mau ngambil narik TM-nya sama term base-nya, itu nanti dari sini. Ini di project TM. Connect to remote TM. Pilih WFA server. Symbolic name-nya tadi itu ya, annual report. API key-nya bisa pakai email kita kalau tadi save apa pakai email, atau kalau enggak tadi API key yang ini kita gunakan ya. Bentar, mana manage view edit. Ini ada guest-nya, tools-nya, choose TM tools. Nah, ini kalau ada API key-nya pakai ini, kalau enggak pakai email kita tadi. Nih, coba tes dulu. Bisa nggak loading data? Nah, ternyata bisa tuh connection successful. Itu bisa dipakai. Coba kalau pakai email ya. Tes. Ya, connection unsuccessful. Pakai yang ini tadi ya. Di tes tadi berhasil. Klik OK. Yes. Nah, kalau sudah nanti akan ada dua begini. Ini ada tulisannya WFA server. Ya. Jadi nanti setiap kali kita nerjemahin, kita commit, dia akan kesimpan kedua-duanya. Dan akan langsung otomatis masuk ke server. Ini akan lebih mudah, tapi membutuhkan internet dan perlu setting seperti ini. Itu yang perlu dilakukan ya. Yang mana yang dipilih silakan. Kalian boleh pilih pakai WFA server, bisa. Tadi caranya, tinggal produce API key-nya. Kalau ada 5 orang, kayaknya perlu bikin 5 API key ya. Atau kalian boleh seperti yang tadi manual. Itu bebas sih yang mana aja. Silakan kalian coba dulu aja yang mana yang paling nyaman. Oke, yang penting kalian tahu nih bagaimana caranya memanage. Bisa pakai server, bisa tidak. Ada pertanyaan?